Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira, NIM 2104-2239. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi materi 9 dengan judul Nilai Sikap Individu dalam Organisasi serta Pengaruhnya terhadap Organisasi. Jenis-jenis nilai. 1. Nilai sosial. Pengertian nilai sosial adalah sesuatu yang sudah melekat di masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Arti ini sejalan dengan sikap manusia yang tidak bisa hidup secara mandiri, perlu pertolongan orang lain. 2. Nilai kebenaran. Pengertian nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Rasio, budi, cipta. Nilai ini merupakan nilai yang mutlak dibawa sejak lahir. Oleh karena itulah banyak yang menyebutkan bahwa nilai ini adalah pandangan yang kodrati, lantaran Tuhan memberikan nilai kebenaran melalui akal pikiran manusia. Selanjutnya ada nilai keindahan. Pengertian nilai keindahan adalah nilai yang bersumber pada unsur rasa setiap manusia. Dengan nama lain dikenal dengan estetika. Keindahan bersifat universal. Semua orang memerlukan keindahan, namun setiap orang berbeda-beda dalam menilai sebuah keindahan itu sendiri. 4. Nilai moral. Pengertian nilai moral adalah suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan, karsa, etik. Dengan moral, manusia dapat bergaul dengan baik antar sesamanya. Oleh karena itulah nama lain dari jenis nilai ini sendiri dikenal dengan nilai kebaikan. Selanjutnya ada nilai agama. Pengertian nilai agama adalah nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui nilai agama yang seringkali dikenal dengan nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Selanjutnya ada pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai yang dinyatakan oleh Syarif, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Selanjutnya ada pembentukan dan perubahan sikap. Lanjutan yang tadi, sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Adopsi. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Selanjutnya, diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Selanjutnya ada integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Selanjutnya, sikap merupakan cara individu untuk membawa dirinya pada suatu tempat di mana seorang individu tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan cara berpikir serta merasakan keinginan untuk bertindak. Perilaku merupakan sebuah keadaan atau suatu aktivitas dari seorang individu yang dalam pengertian memiliki arti yang cukup luas. Di antaranya cara orang tersebut berbicara, cara orang tersebut berjalan, menangis, tertawa,
menulis, membaca, dan bentuk lainnya yang mempresentasikan sebuah perilaku. Hubungan, sikap, dan juga perilaku memang sangat mempengaruhi setiap individu, serta bagaimana individu tersebut merespon sesuatu yang ditangkapnya, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya, satu, pembentukan perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebiasaan seorang individu. Karena dengan melakukannya, seorang individu dapat membiasakan dirinya untuk memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah perilaku yang akan memiliki kesesuaian. Dua, konsistensi sikap dan perilaku. Pada dasarnya, hubungan sikap dan juga perilaku memanglah saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil penelitian pun mengungkapkan bahwa sikap dan perilaku memiliki kaitannya masing-masing. Hal ini juga bisa berhubungan dengan salah satu faktor psikologis yang ada dari keduanya, agar terciptanya keserasian yang konsisten. Tiga, keyakinan sikap. Keyakinan sikap dan perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hidup seorang individu, di mana seseorang individu tersebut yakin terhadap pilihan yang dia lakukan. Bukan hanya mengenai keikutsertaannya pada orang lain saja, tetapi dia mampu mengambil sebuah keputusan dengan keyakinannya sendiri. Empat, sikap positif dan sikap negatif. Sikap tersebut pasti dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya sikap yang bersifat positif saja. Akan tetapi sifat negatif pun bisa dimiliki oleh seorang individu. Perilaku seorang individu yang belum dapat mengerti bagaimana memperlakukan orang lain yang sesuai dengan norma. 5, sikap melalui pengaruh orang lain. Sikap dan perilaku tentunya bisa terbentuk dari pengaruh yang didapatkan dari orang lain di lingkungannya. Bukan hanya pada dirinya sendiri, akan tetapi lingkungan bisa saja membentuk kepribadian seorang individu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Selanjutnya ada sikap dan perilaku yang beralasan. Yang dimaksud di sini adalah saat seorang individu akan melakukan sebuah tingkah laku yang bisa berdampak positif untuk dirinya sendiri, sehingga sikap dan perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan tertentu. Selanjutnya ada sikap dan perilaku secara spontan. Hal yang dimaksud di sini adalah saat kita sedang dalam keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu secara spontan, sehingga sikap yang kita lakukan tersebut mengarah kepada perilaku. Nah, selanjutnya ada perilaku yang dapat mempengaruhi sikap, begitupun sebaliknya. Dari pernyataan di atas, kita bisa menyadari terkadang ada sesuatu hal yang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga membuat kita merasa sangat tidak nyaman dalam situasi tersebut. Nah, selanjutnya ada pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Nilai sangat penting terhadap penelitian perilaku organisasi, karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu dan dikarenakan berpengaruh juga pada persepsi kita. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misal, sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian imbalan berdasarkan prestasi kerja adalah benar. Sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Sehingga hal tersebut memicu untuk tidak berupaya semaksimal mungkin karena bagaimanapun juga hal tersebut tidak akan menghasilkan lebih banyak keimbalan. Nah, mungkin segitu saja sekian materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.